Mohon izin Ibu Moderator, mohon izin Bapak Dr. Udin Narsudin. Bapak, apakah tanya jawab kita lanjutkan di sesi ini atau kami mendapatkan berita bahwa akan segera dilakukan prosesi pelantikan MKW, Pak, oleh Pak Ketua MKW. Iya. Jadi bagaimana, apakah pertanyaannya ditampung yang ada di room chat, ditampung kemudian dikirimkan ke Bapak Dokter, nanti Bapak Dokter menjawab dan jawaban disampaikan melalui email peserta. Apakah bisa seperti itu Pak Dokter Udin? Mungkin setengah jam lagi. Ya, karena sekarang peserta sudah menunggu Bapak. Tadi. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Nama dari Tengil Kepri, Pak Dokter Udin, bagaimana menurut Bapak? Ya, monggo saya ikut ini panitia aja. Ya, memang ditunggu di bawah nih ceritanya. Oke. Ya. Mungkin mohon maaf Teh Vima. Ya. Mungkin diberi kesempatan lah, tetap ada 2-3 peserta ya. Kasihan peserta juga menunggu di sini untuk berkomunikasi dengan Pak Dokter Udin. Ya. Cuman mungkin di fitting aja waktunya gitu. Ya, izin Mbak Pima ya, saya jawab 1-2 pertanyaan ya Mbak Pima ya. Boleh, kita kasih 3 pertanyaan ya Pak Dokter ya. Makasih Pak Muharza Aman, Pak Ketua, terima kasih. Baik Pak Dokter Udin, terima kasih untuk pemaparan materinya. Mungkin kami akan buka sesi tanya jawab hanya 1 mungkin untuk raise hand, dan kemudian hanya 1 untuk yang di room chat. Demikian begitu. Baik, silahkan yang akan menanya secara langsung. 1 penanya saja. Oke. Ini. Ada 1 tampak di layar saya, Bapak Moh Jasuli, SH. Silahkan Bapak untuk mengajukan pertanyaan secara langsung dan secara to the point saja, Pak. Dipersilahkan untuk membuka videonya. Selamat siang, Pak. Oke. Mungkin seandainya belum ada yang raise hand, saya akan langsung ke penanya secara room chat aja. Mungkin ke Ibu Ida, silahkan. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih Pak Dr. Udin. Mungkin kita langsung ke room chat, sebenarnya banyak sekali pertanyaannya Pak, cuman kita diberi kesempatan 1 atau 2 atau 3 ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Saudari Popi, mungkin berapa lamakah secara umumnya umur surat kuasa masih bisa dianggap layak untuk digunakan? Apakah ada parameternya? Itu pertama Pak. Ini Bapak langsung langsung menjawab atau saya bacakan dulu pertanyaannya Pak Udin? Boleh langsung dibacain aja Mbak Puji. Oke. Kedua, ada sebentar Pak. Izin bertanya Bapak, bagaimana kekuatan AJB yang belum melakukan pengecekan berhubung PPAT-nya sudah meninggal dunia? Apa yang harus dilakukan atas AJB tersebut supaya bisa diproses balik namanya? Dan siapa PPAT yang akan melakukan proses tersebut? Itu dulu Bapak, pertanyaan dari room chat kami. Baik, saya coba menjawab yang pertama dari Mbak Popi ya. Sebetulnya parameternya apa sih bahwa bahwa kuasa itu masih berlaku atau katakanlah bahwa kuasa itu memang masih layak gitu ya? Yang tadi saya sampaikan, jadi secara normatif sebetulnya kalau kita lihat ketentuan 18-13 KUH Perdata kan ada berakhirnya. Nah berakhirnya itu seperti apa? Pemberi kuasa menarik misalkan secara sepihak. Nah itu juga tentu harus dilihat apakah itu merupakan kuasa yang bersifat unilateral atau bersifat sepihak. Nah kalau dalam konteks katakanlah aktenya kuasa untuk menjual yang dibuat di hadapan notaris dan para pihaknya hadir semua gitu ya, artinya baik pemberi kuasa atau penerima kuasa hadir, itu tidak bisa kemudian serta-merta kemudian bisa ditarik oleh satu pihak gitu ya, kecuali ketentuan misalkan terkait dengan meninggalnya pemberi kuasa, meninggalnya penerima kuasa itu dengan sendirinya atau demi hukum.
Nah, artinya memang dalam konteks ketentuan tersebut gitu ya, tidak bisa kemudian kita buat katakanlah misalkan parameternya apa. Ya kalau sepanjang kemudian kuasa itu tidak dicabut, berarti kan kemudian katakanlah masih tetap sebagai kuasa yang memenuhi kualifikasi. Nah, memang kenapa kemudian teman-teman BPN membatasi gitu ya, ada yang 3 bulan, ada yang katakanlah sampai 1 tahun gitu ya, adalah prinsip kehati-hatian dalam konteks pembuatan dalam konteks pendaftaran hak atas tanah di kantor pertanahan atau di BPN. Karena kadang-kadang notaris yang membuat akte jual beli misalkan kan tidak bisa tahu juga apakah memang kemudian sudah meninggal kah pihak pertamanya atau pihak pemberi kuasanya. Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan. Kalau meninggal kan sudah sedemikian jelas bahwa itu adalah kuasanya batal demi hukum. Itu untuk Mbak Popi. Jadi artinya kalau disebut parameter agak sedikit sulit gitu ya secara pragmatis. Karena kemudian ukurannya adalah hanya di dalam konteks KUH Perdata terkait dengan berakhirnya suatu kuasa. Nah, yang kedua adalah terkait dengan bagaimana akte jual beli yang dibuat tapi kemudian tidak melakukan pengecekan dan itu dulu gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks pasal 97 kan sebetulnya sudah sangat jelas gitu ya dalam PMN 397 sebelum melakukan pembuatan akte jual beli atau akte lain gitu ya terkait dengan perbuatan hukum tadi terlebih dahulu PPAT harus wajib gitu. Kalau udah wajib berarti kan memaksa. Kalau udah memaksa berarti kan mempunyai implikasi, tapi implikasi ini tentu adalah kepada PPAT gitu ya. PPAT-nya harus kalau sekarang kan disanksi gitu ya. Jadi kan ada peraturan Menteri ATR nomor 2 tahun 2012 di situ disebutkan kalau yang tidak dicek ya proses pendaftarannya kemungkinan akan dibalikin kan gitu ya. Tapi kalau terkait dengan konteks umum gitu ya, bagaimana akte jual beli yang dibuat tanpa pengecekan ya aktenya tetap sebagai akte otentik tanpa kemudian mengurangi hak orang yang merasa dirugikan dengan tidak melakukan pengecekan itu untuk menggugat seorang PPAT yang membuatnya gitu ya. Artinya tapi kalau dalam konteks pembuatan aktenya sendiri memang kemudian itu memenuhi kualifikasi dalam konteks pembuatan akte yang katakanlah sebagai akte otentik. Gitu ya, tanpa mengurangi tadi pertanggungjawaban PPAT selaku pihak yang membuat aktenya dengan pertanggungjawaban administratif dan kemudian juga tentu dalam konteks Permen 2 2018 di mana PPAT bisa dijatuhi sanksi ya oleh BPN gitu ya terkait dengan itu. Demikian. Terima kasih Bapak mengingat waktu dan kepentingan yang akan sudah ditunggu oleh teman-teman di Bangka Belitung ya Pak ya. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Teman-teman ya, saya pamit ya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah sangat antusias untuk ikut bergabung bersama kami. Bunga dedap di atas para anak dusun Pasang Pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Dirgahayu Hut Ipat ke-34. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian karena waktu yang sudah berakhir, kami akan kembalikan kepada MC kita untuk memandu kita kepada acara selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan sekalian, terima kasih kepada narasumber, kepada Ibu Elizabeth Ida Ayu Angesti SH, saya persilakan. Terima kasih Bu Ika dan Bu Nini yang sudah memandu di sesi tanya jawab dan pemaparan materi tadi. Mohon maaf mungkin kalau Pak Udin sudah meninggalkan room, tetapi nanti bisa disampaikan. Kami juga akan memberikan kenang-kenangan kepada Pak Udin Narsudin berupa kado spesial Pak untuk kepada Bu Sri Rahayu Sugeng. Kami persilakan. Izin yang kami berikan Cendramata dimuliakan, dihormati, sebagaimana kami menghargai, menghormati Bapak. Terima kasih Pak yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada webinar kali ini. Cendramata ini akan kami kirimkan. Terima kasih Bu Sri. Penari berhias kacu dan anting-anting, memakai sandal tanpa terikat,
Materi menjadi ilmu yang sangat penting, menjadi bekal bagi kami para pejabat. Bapak Ibu, para peserta webinar yang kami banggakan, terima kasih sampai dengan saat ini masih bergabung dengan kami. Karena acara pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi kita sudah selesai, maka berakhir juga. Tetapi sebelum kita mengakhiri, mohon perhatian sejenak, akan ada pengumuman dan pengarahan dari Ketua Panitia Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Pak Murharsah Aman, Sarjana Hukum. Disilakan Pak, monggo Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah terselenggara dengan baik webinar kita hari ini, dan Kepri mendapat peserta paling banyak sepanjang rangkaian kegiatan kita. Ada 1000 peserta hari ini. Selamat. Berikutnya masih ada 2 webinar dalam rangkaian kegiatan webinar menyambut 34 tahun Dirgahayu atau hari ulang tahun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pada tanggal 21 September 2021 atau hari Selasa minggu depan, Jawa Tengah akan menyelenggarakan dengan judul tema adalah perlindungan hukum profesi PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatan. Itu nanti mungkin ada Dr. Peter Latumenten di situ, dan juga ada dari Direskrimum Polda Jawa Tengah dan Pak Kakanwil ATR BPN Jawa Tengah. Kemudian sebagai pamungkas untuk rangkaian webinar kita tahun ini adalah dari Papua pada tanggal 23 September 2021, yaitu dengan tema peran PPAT terhadap pemberantasan mafia tanah di Indonesia dengan penerapan sistem digitalisasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Kami akan berusaha untuk menghadirkan Bapak Dirjen dari ATR BPN di Papua ini. Mudah-mudahan beliau berkenan, Dirjen Sengketa ya. Mudah-mudahan beliau berkenan dan dapat menjadi narasumber sehingga menjadi manfaat buat kita semua webinar yang terakhir itu. Dan juga mungkin lomba-lomba kita olahraga dan seni budaya juga sudah akan ditutup besok tanggal 17 dan tinggal kita tentukan siapa pemenangnya. Demikian saja pengumuman dari saya, rekan-rekan. Semoga rekan-rekan dapat menikmati dan mengambil manfaat dari kegiatan-kegiatan kita. Sekali lagi selamat buat Kepri, luar biasa. Bagus. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu MC. Terima kasih Pak Abeng, terima kasih. Sepertinya mungkin akan ada jilid kedua ini Pak, untuk yang membahas tentang puasa Pak, karena begitu antusiasnya para peserta dan sayang waktu juga yang membatasi pertemuan hari ini. Ya. Baiklah, alhamdulillah Bapak dan Ibu para peserta webinar yang kami banggakan, dengan demikian berakhir pula lah acara webinar pada siang hari ini. Kami berharap apa yang kami sampaikan dalam webinar ini membawa manfaat dan berguna bagi kita semua, terutama dalam menjalankan tugas jabatan kita selaku pejabat pembuat akta tanah. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan usahakan ikut vaksinasi. IPAT maju, IPAT berkarya. Makan sore dengan ketam sambil duduk di bawah pohon jati. Kalau ada kesalahan dalam ucapan, mohon tidak dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kami dari Kepulauan Riau undur diri dan terima kasih. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Kepri. Mohon teman-teman yang dalam kepanitiaan untuk tidak